Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Nurisa Rafelia dengan NIM 25020111. Di sini saya akan mereview terkait sistem informasi manajemen tentang tahapan, penerapan, dan lain-lain. Oke, apakah sistem informasi manajemen atau SIM itu? Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menggabungkan antara manusia, teknologi, prosedur kerja, kemudian perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen dalam menjalankan sebuah organisasi yang tujuannya sama. Kemudian ada beberapa para ahli yang menerjemahkan SIM itu seperti Gordon B. Davis menyatakan bahwa SIM merupakan sistem manusia dan mesin yang menjadikan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan mengambil sebuah keputusan. Sedangkan menurut James A. O'Brien menyebutkan SIM sebagai kombinasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan serta menyebarkan sebuah informasi. Kemudian, tujuan SIM adalah menyediakan informasi yang berkualitas bagi pihak manajemen. Tujuan lainnya seperti meliputi membantu proses pengambilan sebuah keputusan, kemudian mempermudah, menyimpan, dan mengolah data, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Kemudian ada juga membantu perencanaan dan pengawasan sebuah organisasi. Kemudian komponen dalam SIM apa saja, yaitu yang pertama hardware atau perangkat keras seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada software. Nah, software itu adalah perangkat lunak seperti Windows, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga kemudian ada brainware. Brainware ini yaitu yang melakukannya atau orangnya seperti operator dan lain-lain. Dan yang keempat ada database, yaitu tempat untuk menyimpan semua data. Kemudian yang kelima ada prosedur, yaitu aturan atau langkah-langkah penggunaan sebuah sistem. Misalnya seperti cara login, kemudian cara memasukkan data, dan ada juga cara mencetak laporan. Kemudian yang keenam ada juga jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan komputer agar data dapat diakses bersama-sama. Kemudian ada lagi tahap SIM itu atau tahap pengembangan SIM dilakukan ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama perencanaan atau planning. Pada tahap ini organisasi menentukan kebutuhan sebuah sistem seperti kegiatan, yaitu mengidentifikasi sebuah masalah, menentukan tujuan, menentukan anggaran, dan menentukan jadwal. Seperti contoh kasus, yaitu sebuah toko ingin mengganti pencatatan manual menjadi sebuah aplikasi yang digunakan untuk mencatat. Nah, kemudian yang kedua ada analisis sistem, yaitu pada tahapan ini mempelajari tentang kebutuhan penggunanya yang dilakukan seperti wawancara, observasi, dan mengidentifikasi kelemahan sistem lama atau sistem yang digunakan dahulu. Yang ketiga ada perencanaan sistem atau desain. Pada tahap ini yaitu tahap membuat rancangan sebuah sistem itu sendiri, seperti meliputi database, kemudian flowchart, use case, interface, dan struktur-struktur yang lain. Yang keempat ada juga pengembangan, yaitu
Yang pertama yaitu seperti program mulai dibuat oleh sebuah programmer yang meliputi pembuatan database, kemudian ada codingan, ada juga pengujian program itu sendiri. Yang kelima yaitu implementasi, yaitu penggunaan secara langsung. Seperti kita melakukan pelatihan kepada penggunanya atau mengajari penggunanya, dan input data awal dan uji coba. Yang keenam ada evaluasi dan pemeliharaan. Sebuah sistem itu harus ada pemeliharaannya agar terhindar dari sebuah kesalahan, yaitu seperti backup data, kemudian ada juga perbaikan bug dan penambahan fitur-fitur yang lain. Dan ada juga apa sih fungsi sistem informasi manajemen ini? Di SIM ini ada beberapa fungsi penting. Yang pertama yaitu mengumpulkan data. Kemudian yang kedua ada mengolah data. Yang ketiga ada menyimpan data. Yang keempat ada menyediakan informasi, dan kelima mendukung pengambilan keputusan. Apa sih mengolah data itu? Yaitu data yang berasal dari awal atau aktivitas sebuah organisasi tersebut. Dan mengolah data yaitu data diubah menjadi sebuah informasi. Dan ada juga menyimpan data, yaitu data yang telah diubah menjadi informasi kemudian disimpan di dalam database. Dan menyediakan informasi. Nah, informasi yang sudah disimpan database kemudian juga bisa diinformasikan dan juga diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian mendukung pengambilan keputusan, yaitu manajemen itu menggunakan laporan sebagai dasar keputusan tersebut. Kemudian ada manfaat sistem informasi manajemen tersebut, yaitu yang pertama, informasi lebih cepat diperoleh, kemudian data lebih akurat, ada juga mengurangi kesalahan manusia, kemudian mengurangi biaya operasional, kemudian juga meningkatkan produktivitas, kemudian ada juga memudahkan pengawasan dan membantu strategi perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Ada juga penerapan sistem informasi manajemen. Di SIM ini bisa diterapkan kepada berbagai bidang, antara lain seperti pendidikan, kemudian di bidang kesehatan, bidang perbankan, kemudian di bidang pemerintahan juga bisa, di perusahaan juga bisa, toko kecil, toko besar juga bisa, dan lain-lain. Seperti contoh dalam dunia pendidikan, ada yang namanya sistem akademik yang seperti siakat itu. Kemudian ada juga di bidang kesehatan atau di rumah sakit tersebut seperti pendaftaran pasien dan jadwal dokter. Dan di dunia perbankan ada juga yang namanya mobile banking dan internet banking. Dan di bidang pemerintahan seperti pajak online, kemudian SIM online, pendaftaran SIM online tersebut, kemudian perizinan online, seperti juga ada EKTP. Ada juga ya manfaatnya itu seperti di dunia pemerintahan itu agar pelayanan publik lebih transparan. Kemudian di perusahaan ada yang namanya sistem absensi, sistem penjualan, sistem persediaan barang. Dan ada kelebihan sistem informasi manajemen,
itu proses kerja agar menggunakan kertas, meningkatkan produktivitas seperti tadi manfaatnya. Dan SIM ini juga ada kekurangannya, seperti biaya implementasinya kadang cukup besar. Kemudian ada membutuhkan pelatihan penggunaan, resiko kebocoran data, dan membutuhkan pemeliharaan rutin. Kadang juga ada gangguan sistem yang dapat menghambat pekerjaan. Nah, ini saya berikan salah satu contoh kasus penerapan SIM. Misal di sebuah minimarket masih mencatat transaksi secara manual, atau toko tersebut masih mencatat transaksi secara manual. Nah, permasalahannya stok sering tidak sesuai, ada juga laporan penjualan lambat dan kesalahan pencatatan yang tinggi. Karena kadang juga ada kesalahan saat kita mencatat. Solusinya yaitu menggunakan aplikasi kasir yang berbasis SIM. Hasilnya yaitu agar pencatatan tercatat otomatis dan stok barang terupdate secara real time. Laporan harian dapat dibuat secara hitungan detik. Manajemen lebih mudah mengambil keputusan pembelian barang. Dan ada juga tantangan penerapan SIM itu sendiri. Saya ambil yaitu seperti kurangnya kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi. Kan banyak juga yang belum bisa menggunakan teknologi ya. Kemudian biaya investasi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kadang kan pembelian perangkat keras dan perangkat lunaknya cukup mahal. Kemudian ada juga ancaman keamanan pada database tersebut. Ada juga, kadang bisa juga diretas. Nah, itu juga tantangan penerapan SIM. Dan ada juga perubahan teknologi yang sangat cepat dan resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan sistem yang lama. Dan biasanya karyawan yang lama kan biasanya kalau mencatat manual. Nah, sekarang dikasih catatan yang elektronik kan kadang juga butuh belajar lagi ya. Dan ada juga perkembangan SIM di era digital ini. Saat ini SIM berkembang dan memanfaatkan berbagai teknologi modern seperti cloud computing sehingga data dapat diakses dari mana saja, dan AI yaitu artificial intelligence untuk membantu analisis sebuah data dan prediksi, dan data untuk mengolah data dalam jumlah besar. Ada juga IoT atau Internet of Things untuk menghubungkan berbagai perangkat secara otomatis. Business Intelligence yaitu BI untuk menyajikan dashboard dan laporan yang interaktif. Perkembangan ini membuat SIM tidak hanya berfungsi sebagai menyimpan sebuah data, tapi juga sebagai alat pendukung strategi bisnis yang menjanjikan. Kemudian dari kesimpulan SIM tadi, yaitu sistem informasi manajemen merupakan sistem yang sangat penting dalam mendukung kegiatan sebuah organisasi. SIM juga mampu mengolah data menjadikan informasi yang berguna untuk perencanaan, kemudian pengendalian, pengawasan, serta pengambilan sebuah keputusan organisasi tersebut. Kemudian penerapan SIM ini telah digunakan di berbagai bidang juga, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada seperti di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, pemerintahan, hingga di dunia bisnis. Meskipun memiliki berbagai tantangan, SIM ini manfaatnya sangat besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi sebuah pekerjaan serta
ketetapan informasi dan daya saing organisasi di era digital ini. Nah, segitu saja penjelasan singkat dari saya tentang review terkait sistem informasi manajemen, tentang tahapannya, penerapan, serta kekurangan kelebihan dan lain-lain tadi. Nah, segitu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.